Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Najar dengan NIM 2502001021127 dengan program studi manajemen. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester dengan mata kuliah manajemen risiko. Pada presentasi ini saya akan membahas tentang penerapan manajemen risiko pada perusahaan asuransi. Mengapa saya mengambil topik ini? Karena topik ini penting karena asuransi merupakan industri yang sangat bergantung pada pengelolaan risiko. Selanjutnya, di sini ada latar belakang. Latar belakang ini industri asuransi menghadapi risiko yang semakin kompleks, mulai dari risiko klaim, keuangan, hingga risiko reputasi. Oleh karena itu, OJK mewajibkan penerapan manajemen risiko untuk menjaga stabilitas dan perlindungan pemegang polis. Selanjutnya, ada pengertian risiko. Di sini risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Jadi risiko ini bersifat tidak pasti. Namun jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Selanjutnya ada manajemen risiko. Manajemen risiko yaitu proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko hingga eh, ini hingga dapat risiko dapat diminimalkan. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko. Di sini saya menuliskan nyali empat saja: menjaga kesehatan keuangan perusahaan, melindungi pemegang polis, mencegah kerugian berlebihan, meminimalisir kerugian. Jadi tujuan utamanya itu untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada empat pilar manajemen risiko. Manajemen risiko dalam perusahaan asuransi didukung oleh empat pilar utama, yaitu pengawasan direksi dan dewan komisaris, kebijakan prosedur, proses manajemen risiko, serta sistem pengendalian internal. Selanjutnya ada peran direksi. Direksi memiliki peran penting dalam manajemen risiko, yaitu menetapkan kebijakan risiko, menentukan risk appetite, membangun budaya risiko, serta eh, serta membangun budaya sadar risiko di seluruh organisasi. Selanjutnya, di sini ada peran Dewan Komisaris. Peran Dewan Komisaris sementara itu berperan dalam mengawasi kebijakan yang ditetapkan direksi dan mengevaluasi apakah penerapan manajemen risiko telah berjalan secara efektif. Selanjutnya ada jenis risiko asuransi. Perusahaan asuransi menghadapi berbagai jenis risiko seperti risiko strategi, operasional, asuransi, kredit, pasar, likuiditas, dan risiko reputasi. Semua risiko ini saling berkaitan dan harus dikelola secara menyeluruh agar eh, agar dampaknya baik. Selanjutnya ada contoh kasus risiko asuransi. Salah satu contoh nyata risiko asuransi adalah kasus gagalnya bayar klaim oleh perusahaan asuransi. Hal ini dapat terjadi ketika premi yang diterima perusahaan tidak sebanding dengan jumlah klaim yang dibayarkan. Selanjutnya ada risk appetite, tingkat risiko yang dapat diterima perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penetapan risk appetite ini membantu perusahaan agar tidak mengambil risiko secara berlebihan. Selanjutnya ada risk tolerance, batas maksimum risiko yang dapat ditanggung perusahaan. Jika risiko telah melewati batas ini, maka perusahaan harus segera mengambil tindakan pengendalian.
Selanjutnya di sini ada proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko ini meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan risiko. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan agar risiko selalu berada dalam batas yang dapat diterima, sehingga tidak menimbulkan kelebihan atau berlebihan. Selanjutnya di sini ada sistem informasi manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko ini berfungsi menyediakan laporan exposure risiko serta mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis data. Selanjutnya ada pengendalian internal. Pengendalian internal bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan, mencegah terjadinya fraud, serta menjaga efektif, efektivitas operasional perusahaan. Selanjutnya, di sini ada manajemen risiko wajib diterapkan melindungi perusahaan dan mendukung keberlanjutan usaha. Dari pembahasan tersebut yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko wajib diterapkan oleh perusahaan asuransi untuk melindungi perusahaan pemegang polis serta mendukung berkelanjutan usaha dalam jangka panjang. Selanjutnya di sini ada contoh gambar atau contoh yang relevan penyebab kemacetan di Jakarta. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.